Salam semangat buat para pelajar SMA kelas 11 dimanapun berada. Bertemu kembali dengan saya di channel pembelajaran Fisika SNA 70. Adapun topik pembelajaran kita kali ini dari materi termodinamika adalah mengenai koefisien performansi dari sebuah mesin pendingin. Baiklah, pembelajaran kita akan segera kita mulai. Mari kalian perhatikan dengan serius. Kita awali dari dasar teori untuk sebuah mesin pendingin, yaitu dari hukum kedua termodinamika menyatakan tidak mungkin ada mesin pendingin yang bekerja dalam satu siklus yang dapat memindahkan kalor dari tempat bersuhu rendah menuju tempat bersuhu tinggi. Ini sesuai dengan pernyataan dari si Clausius. Selanjutnya, prinsip kerja, yaitu mengalirkan kalor dari tempat yang bersuhu rendah ke tempat yang bersuhu lebih tinggi dengan bantuan usaha dari luar. Usaha luar dibutuhkan karena secara alami kalor hanya bisa mengalir dari tempat bersuhu tinggi ke tempat bersuhu rendah. Selanjutnya, pada mesin pendingin dikenal istilah koefisien performansi atau koefisien kerja, sedangkan pada mesin kalor dikenal istilah efisiensi. Kemudian contoh dari mesin pendingin dalam kehidupan sehari-hari yang umum itu ada dua, yaitu lemari es atau kulkas dan air conditioner atau AC. Selanjutnya kita perhatikan skema dari mesin pendingin dan aliran kalor seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Yang pertama adalah agar kalor dapat berpindah dari suhu rendah T2 ke suhu tinggi T1, maka diperlukan usaha atau kerja yang dilakukan pada mesin. Kita perhatikan di sini arah kerja W itu adalah menuju ke mesin pendingin. Selanjutnya yang kedua, kalor Q2 yang berasal dari suhu reservoir rendah T2 diserap oleh mesin. Kita perhatikan arah dari Q2 ini adalah menuju mesin pendingin. Kemudian yang ketiga, kalor yang diambil dari reservoir suhu rendah T2 selanjutnya akan dikeluarkan dari mesin ke suhu reservoir bersuhu tinggi T1. Kita perhatikan di sini arah T1 ini adalah arah keluar dari mesin pendingin. Kemudian dari hukum kekekalan energi berlaku bahwa Q1 itu akan sama dengan W atau kerja ditambah dengan Q2. Atau dari persamaan ini bisa kita tuliskan bahwa kerja atau usaha itu akan sama dengan Q1 dikurang dengan Q2. Nah, selanjutnya kita perhatikan koefisien performansi atau koefisien kerja dari sebuah mesin pendingin. Koefisien performansi atau disimbolkan dengan Kp adalah perbandingan kalor yang diserap dari suhu reservoir suhu rendah dengan kerja yang diberikan pada sistem. Dari definisi ini, kita bisa menuliskan persamaan untuk koefisien performansi Kp akan sama dengan Q2 dibagikan dengan W. Kemudian kita gantikan W yaitu Q1 dikurang dengan Q2 sehingga Kp akan sama dengan Q2 dibagi dengan Q1 dikurang dengan Q2. Nah, selanjutnya untuk mesin pendingin ideal yang bekerja pada siklus Carnot, koefisien performansi dapat ditulis sebagai berikut, yaitu Kp sama dengan T2 dibagi dengan T1 dikurang dengan T2. Sebagai keterangan, T2 adalah suhu rendah yang diserap dalam satuan Kelvin, kemudian T1 adalah suhu tinggi yang dilepaskan dalam satuan Kelvin. Sebagai kesimpulan dari kedua persamaan koefisien performansi dari sebuah mesin ideal adalah semakin besar koefisien performansi, maka semakin baik mesin tersebut, karena dengan kerja tertentu yang diberikan dapat menurunkan suhu lebih rendah. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal yang nomor 1.
Sebuah mesin pendingin menyerap kalor 40 kJ dari reservoir bersuhu 1 derajat Celcius dan melepaskan kalor ke reservoir bersuhu 41 derajat Celcius. Tentukanlah bagian A, koefisien performansi, B, kalor yang dilepaskan ke reservoir suhu tinggi. Baik, kita buat pembahasannya. Dari keterangan soal diketahui bahwa T1 suhu yang tinggi, suhu yang dilepaskan dalam satuan Celcius itu 41 derajat Celcius. Ini harus kita ganti menjadi suhu mutlak ya. Dalam satuan Kelvin akan sama dengan 41 ditambah 273 sama dengan 314 Kelvin. Demikian juga dengan suhu rendah T2 dalam satuan Celcius itu 1 derajat Celcius menjadi suhu Kelvin akan sama dengan 1 ditambah 273 sama dengan 274 Kelvin, dan Q2 sama dengan 40 kJ. Untuk bagian A, menentukan koefisien performansi. Kita gunakan persamaan Kp sama dengan T2 dibagi dengan T1 dikurang dengan T2. Sehingga Kp sama dengan 274 dibagi dengan 314 dikurang dengan 274. Ini akan sama dengan 274 dibagi 40, hasilnya sama dengan 6,85. Kemudian untuk bagian B, yaitu menentukan kalor yang dilepaskan. Kita pergunakan persamaan Kp yang berhubungan dengan kalor, ya, di mana Kp sama dengan Q2 dibagi dengan Q1 dikurang dengan Q2, di mana Kp-nya sudah kita peroleh 6,85. Kita masukkan ke persamaan ini sehingga 6,85 sama dengan 40 dibagi dengan Q1 dikurang dengan 40. Ini kita kali silang. Maka 6,85 Q1 dikurang dengan 274 sama dengan 40. Maka 6,85 Q1 ini pindah ke ruas sekarang menjadi tambah sehingga sama dengan 314. Sehingga Q1 itu akan sama dengan 314 dibagi dengan 6,85. Ini akan sama dengan 45,84 dalam satuan kilojoule. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang nomor 2. Sebuah freezer dengan spesifikasi tampak pada gambar di bawah. Ini gambarnya. Freezer digunakan untuk mengubah 12 kg air 20 derajat Celcius menjadi es yang bersuhu negatif 25 derajat Celcius. Diketahui kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram Kelvin. Kalor jenis es adalah 2100 Joule per kilogram Kelvin dan kalor lebur es adalah 334 kJ per kilogram. Tentukanlah koefisien performansi freezer. Kita buat pembahasannya. Dari spesifikasi freezer yang tampak di sini, maka kita bisa menuliskan daya kerja P. Ya, daya kerja P itu sama dengan 160 watt. Ya, ini 160 watt. Kemudian waktu T mengubah air dari suhu 20 derajat Celcius menjadi es bersuhu negatif 25 derajat Celcius itu dibutuhkan waktu 28 jam. Ini harus kita ubah ke dalam satuan sekon, akan sama dengan 100.800 sekon. Kemudian kita akan menentukan kerja yang dilakukan oleh mesin. Dalam hal ini adalah energi listrik, di mana energi listrik yang berhubungan dengan daya dan waktu adalah W sama dengan P dikali T. Akan sama dengan dayanya 160 dikali waktunya dalam satuan sekon, yaitu 100.800 akan sama dengan 16,128 kali 10 pangkat 6 Joule. Nah, selanjutnya kita tentukan kalor untuk menurunkan suhu air dari 20 derajat Celcius menjadi 0 derajat Celcius. Maka kita misalkan itu sama dengan Q1. Persamaannya adalah M dikali kalor jenis air dikalikan dengan delta T akan sama dengan 12 dikali 4200 dikalikan dengan 20
sama dengan 1,008 kali 10 pangkat 6 Joule. Nah, selanjutnya adalah kalor untuk mengubah air 0 derajat Celcius menjadi es dalam suhu 0 derajat Celcius. Artinya dibutuhkan kalor untuk membekukan air. Maka kita misalkan kalornya adalah Q2 sama dengan M dikali L. L ini adalah kalor laten. Nah, di sini diketahui kalor lebur ya, di mana kalor lebur itu sama dengan kalor beku. Maka Q2 akan sama dengan 12 dikali 334. Di sini satuannya kilojoule, berarti dikali 10 pangkat 3 akan sama dengan 4,008 kali 10 pangkat 6 Joule. Nah, selanjutnya adalah kalor untuk menurunkan suhu es dari 0 derajat Celcius menjadi es bersuhu negatif 25 derajat Celcius. Kita misalkan itu adalah Q3 sama dengan MC. C-nya adalah kalor jenis es dikalikan dengan delta T. Sama dengan 12 dikali 2100 dikalikan dengan 25 akan sama dengan 0,63 kali 10 pangkat 6 Joule. Selanjutnya kita jumlahkan kalor total yang diserap oleh freezer, di mana Q total akan sama dengan penjumlahan dari Q1 ditambah Q2 ditambah dengan Q3. Jika kita jumlahkan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3, maka kalor total yang diserap oleh freezer itu akan sama dengan 5,646 kali 10 pangkat 6 Joule. Maka kita akan bisa menentukan koefisien performansi daripada freezer ya. Kita gunakan persamaan Kp sama dengan kalor yang diserap Q2 dibagikan dengan kerja yang dilakukan oleh mesin. Maka Kp akan sama dengan 5,646 kali 10 pangkat 6 Joule dibagikan dengan 16,128 kali 10 pangkat 6 Joule. Maka hasilnya akan sama dengan 0,35. Demikianlah pembelajaran kita kali ini mengenai koefisien performansi dari sebuah mesin pendingin. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar dan tetap semangat.